Selamat siang Bu Haya. Bu Erni, siang Bu Erni. Apakah saya bisa bertemu sebentar Ibu? Boleh, monggo silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, begini. Besok itu saya akan melakukan proses coaching dengan Bu Eti. Saya tapi ada beberapa yang masih bingung Bu, apa yang harus saya persiapkan ya Bu untuk coaching besok. Pelaksanaan coachingnya besok dengan Bu Eti. Iya Bu. Baik Bu Erni, kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Erni kembangkan saat pelaksanaan coaching besok? Baik Bu. Kalau dari kompetensi coaching seorang coach itu kan ada 3 ya Bu ya. Dari kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, kemudian yang membuat pertanyaan yang berbobot. Nah dari ketiga ini, duanya saya sudah berusaha untuk melaksanakan dengan baik. Nah ada satu kompetensi Bu yang tentang kehadiran penuh ini yang saya masih belum bisa maksimal gitu dalam pelaksanaannya. Itu tentang kehadiran penuh ya berarti. Sekarang begini, menurut Bu Erni kehadiran penuh dalam coaching itu seperti apa? Kalau menurut saya kehadiran penuh itu hadir secara pikiran dan sikap kita gitu Bu. Jadi menghadapi coach itu ya hadir penuh antara pikiran dan sikap kita. Itu sudah betul Bu Erni. Saya tambahkan beberapa untuk melengkapi. Jadi untuk menghadirkan penuh diri kita dalam proses coaching itu kita harus bersikap terbuka. Dalam artian kita juga mengatakan kepada si coaching bahwasanya kita pernah punya pengalaman yang sama dengan coaching, apa perasaan kita, kemudian apa yang harus kita lakukan, kita bisa memberi inspirasi kepada coaching. Maaf Bu, saya bisa minta kertas untuk mencatat ya Bu ya? Boleh. Iya. Terima kasih Bu. Kemudian yang kedua ini Bu Erni, kita juga harus bersikap sabar. Jadi coaching itu biasanya kan banyak bercerita, kemudian mengutarakan permasalahan. Kita posisi menghadirkan penuh itu kita juga harus bersikap sabar terhadap permasalahan yang coaching sampaikan. Kemudian ada lagi, kita juga harus bersikap ingin tahu lebih banyak. Fungsinya apa? Ketika kita ingin tahu lebih banyak, supaya kita bisa memunculkan semua potensi yang coach miliki, mengembangkan potensi mereka, sehingga nanti kita bisa mengarahkan si coach itu untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri gitu, dari berdasarkan pengalaman, berdasarkan diskusi kita. Maka dari itu kita harus menghadirkan diri kita sepenuhnya untuk mendengarkan, supaya kita bisa mengarahkan lebih banyak si coach ini. Kemudian Bu Erni menumbuhkan munculnya mindset dan kompetensi yang lain. Jadi kita berusaha untuk menghadirkan penuh, maka dari kehadiran penuh diri kita, maka kita bisa menjadi pendengar yang baik, karena kita kan benar-benar siap ya untuk mendengar si coaching. Kemudian juga nanti dari kita menyimak si coaching dalam menyampaikan permasalahan itu kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga bisa si coaching ini nanti dia akan berpikir terkait dengan masalahnya, kemudian nanti si coaching ini bisa mengembangkan sendiri jawaban solusi terkait dengan masalah yang dia hadapi. Baik Bu, jadi ternyata untuk bisa melaksanakan 3 kompetensi itu harus, yang pertama itu ya Bu, yang kehadiran penuh itu yang harus diini dulu ya, untuk bisa memunculkan kompetensi yang lain ya. Betul. Baik. Kadang-kadang kita ada sifat bad mood juga ya, ketika sudah lama sekali mendengarkan coach bercerita, maka kita boleh sambil minum untuk menghadirkan penuh diri kita, supaya kita bisa full energi kembali begitu Bu Erni. Betul Bu Erni, jadi 3 kompetensi itu presence, kemudian pendengar yang baik, dan mengajukan pertanyaan berbobot itu harus ada dalam seorang coach, supaya kita bisa lebih mengembangkan potensinya coaching. Baik Bu Haya, terima kasih atas penjelasannya di hari ini. Semoga besok proses coaching saya dengan Bu Eti bisa berjalan dengan baik ya Bu.
Sama-sama Bu Erni, saya doakan semoga lancar proses coachingnya besok. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Saya mohon pamit dulu ya Bu ya. Silakan Bu Erni. Terima kasih Bu ya. Saya kok yang disampaikan oleh Ibu ini menarik ya. Mungkin bisa saya gunakan untuk ini ya, apa namanya, referensi. Iya. Gitu. Lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Mungkin saya perlu membuat variasi bentuk lipatan untuk anak-anak saya. Karena kan mereka tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama, minat yang sama, dan apa ya namanya, keterampilan yang sama untuk melipat itu. Oh gitu. Kalau variasi bahan gimana? Sepertinya menarik juga loh strateginya. Kalau yang apa namanya, variasi bahan yang dilipat gitu misalnya. Kira-kira seperti apa ya Bu, variasi bahan yang bisa digunakan selain kertas? Melipat itu kan tidak harus dengan kertas ya. Ya. Misalnya dalam satu pembelajaran tentang melipat itu Bu Eti bisa memulainya dengan lipatan sederhana. Misalnya yang pertama itu 2-3 lipatan. Juga dengan bahan yang ada di sekitar anak dulu, misalnya dengan daun pisang, kemudian kain serbet. Nah, lalu untuk selanjutnya bisa dengan lipatan silang misalnya, dengan bahan yang tetap bahan-bahan yang ada di sekitar anak saja, misalnya kertas koran, kalender. Mungkin juga bisa dengan selimut atau yang di rumah. Jadi itu kan bisa juga apa ya, real di kondisi anak-anak tiap hari gitu. Oh baik, iya sebetulnya bisa juga ya Bu. Trialnya menggunakan benda-benda yang mereka bisa pegang setiap saat ya. Iya. Jadi tidak harus pakai langsung kertas ya, karena kalau kertas itu kan ada bekas lipatannya yang tampak ya. Iya. Tidak rapi. Betul. Menurut saya bisa juga masuk Bu ini Bu. Bisa menggunakan baju, bisa menggunakan apa yang ada ya. Berarti. Nah itu juga menarik kan, dengan variasi bahan dan teknik itu akan membuat anak kayaknya lebih tertarik deh untuk mencoba. Betul. Selain itu bisa ini ya Bu ya. Salah satu alternatif mereka bisa membantu orang tuanya. Iya. Misalnya melipat baju gitu ya. Baik. Berarti saya akan mencoba apa yang disarankan oleh Ibu. Saya akan terapkan ke anak saya, ya. Ya semoga ini ya Bu berhasil dengan apa strategi variasi bahan ini ya. Amin. Ya syukurlah kalau artinya dengan apa diskusi saya ini bisa menemukan solusi dari variasi bahan. Menarik kan, dengan variasi bahan dan teknik itu akan membuat anak kayaknya lebih tertarik deh untuk mencoba. Betul. Selain itu bisa ini ya Bu ya. Salah satu alternatif mereka bisa membantu orang tuanya. Iya. Misalnya melipat baju gitu ya. Baik. Berarti saya akan mencoba apa yang disarankan oleh Ibu. Saya akan terapkan ke anak saya, ya. Ya semoga ini ya Bu berhasil dengan apa strategi variasi bahan ini ya. Amin. Ya syukurlah kalau artinya dengan apa diskusi saya ini bisa menemukan solusi dari variasi bahan. Nah, kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mendukung pelaksanaannya ini? Kira-kira apa yang dibutuhkan? Apa ya kira-kira saya butuhkan ya? Mungkin saya butuh waktu untuk menyelesaikan ini, merencanakan dulu, kemudian mengkomunikasikan kepada orang tua juga bisa mungkin ya Bu? Iya. Atau bagaimana menurut Ibu? Bisa juga sih. Artinya dengan bahan yang bervariasi, dukungan dari orang tua itu juga mungkin akan mempermudah anak untuk tertarik dengan kegiatan melipat ini. Nah kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan ini? Secepatnya Bu, jangan sampai ini kan nanti kalau saya tunda sudah harus masuk ke materi berikutnya. Iya. Alhamdulillah semoga bisa saya laksanakan. Oh, baik Bu. Saya sangat mendukung Bu Eti. Semoga masalahnya segera dapat diselesaikan dengan baik sehingga anak-anak itu bisa dapat belajar dan lebih meningkat lagi keterampilan motorik halusnya. Baik, terima kasih Bu atas segala dukungannya, sharingnya hari ini. Luar biasa saya mendapatkan inspirasi dari hasil diskusi kita hari ini. Iya, dan saya percaya kok Bu Eti pasti bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Lalu adakah rencana untuk merefleksikan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi?
rencananya saya akan mengkomunikasikan kegiatan refleksi yang saya lakukan nanti untuk pertemuan berikutnya. Saya coba tulis dulu refleksi saya, kemudian nanti kalau terjadi akan saya sampaikan kepada Ibu. Baik, Itu ya. ya baik Bu Eti, saya menyambut baik rencana Ibu. Nanti kita komunikasikan lagi refleksi yang dilakukan Ibu ya. Iya, baik. Nggih. Gitu ya. Ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Saya sudah merasa lega, bisa cerita, bisa menyampaikan apa yang saya rasakan dan mendapatkan inspirasi dari obrolan kita. Sama-sama, semoga Bu Eti bisa melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Amin. Ya. Saya mau pamit ya Bu. Terima Oke, kasih banyak. sama-sama. Bagaimana Bu Erni proses coachingnya dengan Bu Eti kemarin? Bisa diceritakan? Iya Bu, proses kemarin dengan Bu Eti berjalan dengan lancar dan saya sudah bisa melaksanakan seperti yang diarahkan oleh Bu Aya kemarin. Kalau menurut Bu Aya sendiri bagaimana? Baik Bu Erni, kalau sepengamatan saya kemarin Bu Erni sudah menjalankannya dengan baik. Untuk ketiga unsur yang harus kompetensi dimiliki itu sudah Bu Erni lakukan semua. Selamat, semoga nanti coaching berikutnya bisa berjalan dengan baik dan lancar kembali. Baik, Kalau Ibu, terima menurut Bu kasih. Erni yang harus ditekankan untuk kompetensi di coaching sendiri itu apa? Kalau menurut saya ketiga kompetensi itu berhubungan Bu dan saling mendukung gitu. Tapi untuk bisa yang pertama adalah yang kehadiran penuh, karena ketika kita sudah hadir penuh itu kita bisa kompetensi kedua yang lain akan bisa muncul dengan sendirinya gitu loh. Kita sudah hadir penuh maka kita akan bisa menjadi pendengar yang aktif, kemudian bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Aya. Selamat Bu Erni sudah paham terkait materi coaching ini. Semoga nanti kita sama-sama bisa melaksanakan 3 kompetensi tersebut di coaching-coaching kita berikutnya. Ya, terima kasih Bu Aya atas Sama-sama. masukannya. Ya, selamat menjalankan tugas kembali. Iya, terima kasih Bu Aya, saya mohon Ya, pamit. silakan Bu Erni. Nggih.